Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Latifah Mustofa Lestianto, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah, seminar proposal skripsi, serta teman-teman offering PD1 yang berbahagia. Hari ini, Selasa 27 April 2021, saya Mira Artanti Prasetyo, NIM 180311612521, akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Matematika melalui Metode Pembelajaran Talking Stick. Bab 1 Pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Yang pertama yaitu latar belakang dari penelitian ini adalah rendahnya rata-rata nilai UN SMP. Salah satu masalah besar dalam bidang pendidikan di Indonesia yang cukup banyak diperbincangkan adalah rendahnya mutu pendidikan yang ditunjukkan dengan rendahnya rata-rata hasil belajar siswa. Rendahnya rata-rata hasil belajar siswa ini ditandai dengan rata-rata nilai UN SMP pada tahun 2017 pada mata pelajaran matematika yaitu sebesar 49,08 menurut Kemendikbud yang diunggah pada tahun 2017. Untuk latar belakang masalah yang kedua yaitu pembelajaran berpusat pada guru. Selain dari rendahnya rata-rata nilai UN SMP, terdapat masalah lain yang juga banyak diperbincangkan, yaitu pembelajaran yang masih didominasi oleh guru atau teacher center. Dalam hal ini, guru menempatkan siswa bukan sebagai subjek didik, melainkan sebagai objek. Pendidikan yang seperti itu masih kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Untuk yang ketiga yaitu kurangnya minat siswa pada mata pelajaran matematika. Dalam realita pendidikan di Indonesia, mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang diminati oleh siswa. Siswa menganggap bahwa matematika sebagai pelajaran yang menakutkan, sulit, serta banyak rumus-rumus yang harus dihafalkan. Hal tersebut akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar oleh siswa. Berdasarkan fakta di lapangan, masih banyak siswa yang melakukan kesalahan saat menyelesaikan permasalahan matematika. Menurut Ida Karnasih tahun 2015, kesalahan umum yang sering terjadi ketika mengerjakan soal matematika disebabkan oleh yang pertama yaitu kesalahan membaca, yang kedua yaitu kesalahan memahami, yang ketiga adalah kesalahan dalam transformasi, yang keempat adalah kesalahan dalam keterampilan, dan yang kelima adalah kesalahan pada notasi. Kesalahan tersebut merupakan salah satu akibat dari kesulitan siswa dalam belajar matematika yang berdampak pada prestasi siswa. Adanya kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika perlu adanya perhatian dan perlu evaluasi metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru, karena proses pembelajaran akan berhasil selain ditentukan oleh minat siswa, juga ditentukan oleh kemampuan guru dalam menentukan metode dan alat yang digunakan selama pembelajaran. Untuk mengatasi kesalahan siswa, diperlukan metode pembelajaran yang cocok sehingga ketakutan siswa terhadap matematika dapat diatasi. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode pembelajaran talking stick. Menurut Suprijono tahun 2014, metode talking stick merupakan metode pembelajaran dengan bantuan tongkat. Seseorang yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi pokoknya. Dalam metode talking stick, pembelajaran dilaksanakan dengan permainan atau game dengan tujuan nantinya akan menumbuhkan sikap ilmiah siswa dan memperkuat struktur kognitif siswa. Dalam penggunaan metode talking stick ini diharapkan dalam pembelajaran, siswa dapat melaksanakan penemuan secara mandiri atau free inquiry, belajar dengan melakukan atau learning by doing, dan belajar bermakna atau meaningful learning. Metode pembelajaran talking stick mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat menurut Suprijono tahun 2014. Selain itu, metode talking stick juga memiliki beberapa keunggulan yang menguji kesiapan siswa, melatih membaca dan memahami cepat, menumbuhkan partisipasi siswa selama pembelajaran, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan karena adanya unsur bermain dan melatih siswa untuk berlatih berbicara di depan siswa lainnya. Menurut Huda tahun 2013, mengingat peranan matematika yang penting dalam kehidupan,
maka peningkatan hasil belajar matematika dituntut bagi siswa pada masing-masing jenjang pendidikan. Dengan tingkat rendahnya nilai UN siswa SMP menjadi latar belakang peneliti, selain itu pembelajaran berpusat pada guru, kurangnya minat siswa pada mata pelajaran matematika, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengusung judul penelitian, upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika melalui metode pembelajaran talking stick. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Bagaimana penerapan metode pembelajaran talking stick yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika? Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran talking stick yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembaca serta manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode pembelajaran talking stick pada pembelajaran matematika. Kemudian manfaat praktis. Bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan dan keterampilan dalam memilih serta menerapkan metode pembelajaran yang cocok dan sesuai untuk diterapkan sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Kemudian bagi guru, memberikan informasi kepada guru mengenai pemilihan metode pembelajaran matematika yang cocok dan sesuai untuk meningkatkan hasil belajar yang maksimal serta menciptakan pengalaman belajar yang aktif, efektif, dan menarik. Kemudian bagi siswa, memperoleh pengalaman belajar yang aktif, efektif, dan menarik dalam pembelajaran matematika menggunakan metode talking stick sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yaitu yang kelima yaitu definisi operasional. Definisi operasional di sini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman, konsep, dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk definisi yang pertama yaitu definisi dari pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika adalah proses pengalaman belajar siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana yang dilakukan guru untuk membantu siswa dalam belajar matematika sehingga memperoleh kompetensi bahan matematika yang dipelajari. Yang kedua yaitu metode pembelajaran talking stick. Metode talking stick adalah suatu cara penyajian pelajaran yang dikemas dalam bentuk permainan dengan menggunakan tongkat yang bertujuan agar semua siswa dapat menyatakan pendapat serta melatih keterampilan membaca dan memahami siswa dan melatih siswa untuk tetap siap dalam situasi apapun. Adapun langkah-langkah metode pembelajaran talking stick yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru menyiapkan tongkat, yang kedua guru menyiapkan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membaca dan mempelajari materi pelajaran, yang ketiga yaitu siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di dalam wacana. Yang keempat yaitu setelah siswa selesai membaca materi pelajaran dan mempelajari isinya, guru mempersilahkan siswa untuk menutup isi bacaan. Yang kelima, guru mengambil tongkat dan memberikan kepada salah satu peserta didik. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik yang memegang tongkat tersebut harus menjawab pertanyaan dari guru. Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru. Yang keenam yaitu guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan. Yang ketujuh adalah guru melakukan evaluasi atau penilaian. Dan yang kedelapan adalah guru menutup pembelajaran. Definisi operasional selanjutnya itu definisi hasil belajar dan peningkatan hasil belajar. Untuk bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu pembelajaran matematika. Pada kajian pustaka yang pertama pembelajaran matematika telah diberikan yaitu definisi pembelajaran, kemudian definisi dari matematika, dan kemudian menjurus pada definisi pembelajaran matematika. Di mana definisi pembelajaran matematika telah dijelaskan pada sebelumnya yaitu pada definisi operasional. Yang kedua adalah
Hasil belajar. Pada hasil belajar dijelaskan yang pertama yaitu definisi hasil belajar, dan yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Definisi hasil belajar telah dijelaskan sebelumnya pada definisi operasional. Dan yang ketiga yaitu metode talking stick. Yang pertama dijelaskan apa itu metode pembelajaran, yang kedua metode talking stick, yang ketiga kelebihan metode talking stick, yang keempat kekurangan metode talking stick, yang kelima langkah-langkah metode talking stick, dan yang keenam adalah tujuan metode talking stick. Di mana pengertian dari metode talking stick beserta sintaks atau langkah-langkah metode talking stick telah dijelaskan sebelumnya pada definisi operasional. Yang keempat yaitu penelitian yang relevan. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Winda Noviasari yang berjudul Penggunaan Metode Talking Stick untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 6 SD Negeri Bumi Rahayu tahun pelajaran 2017-2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan oleh guru sangat mempengaruhi hasil belajar oleh siswa. Dan pada penelitian ini dibuktikan bahwa menggunakan metode pembelajaran talking stick dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wahyu Wibowo pada tahun 2016 yang berjudul Penerapan Pembelajaran Metode Talking Stick untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Materi Transmisi di SMK Negeri 1 Semarang. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode talking stick dapat meningkatkan hasil belajar siswa jika penerapan metode talking stick telah berjalan dengan lancar, dilakukan sesuai dengan langkah-langkah penelitian tersebut. Yang bab ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Untuk jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian tindakan kelas dan penelitian deskriptif. Untuk pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif. Pemilihan jenis dan pendekatan tersebut karena dalam penelitian ini akan mendeskripsikan hasil dari penerapan metode pembelajaran talking stick terhadap peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Yang kedua adalah tempat dan waktu penelitian. Untuk tempat penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 3 Rogo Jambi yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 18A, Gitik, Kecamatan Rogo Jambi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk waktu penelitian, waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei atau sampai dengan selesai pada pembelajaran semester genap tahun ajaran 2021-2022. Hal ini didasarkan pada waktu pengajuan proposal dan dikarenakan jangka waktu penelitian tindakan kelas bergantung pada banyaknya tindakan siklus yang harus dilakukan oleh peneliti sampai penelitian dirasa cukup atau memenuhi indikator yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 3 Rogo Jambi, Banyuwangi, Jawa Timur yang memiliki hasil belajar yang berbeda-beda atau kemampuan akademik yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu sumber data penelitian. Sumber data yang pertama yaitu siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 3 Rogo Jambi, Banyuwangi, Jawa Timur sebagai subjek penelitian. Sumber data yang kedua yaitu guru matematika yang mengajar di SMP Negeri 3 Rogo Jambi, Banyuwangi, Jawa Timur sebagai sumber data pendukung. Yang kelima yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi. Observasi dilaksanakan pada saat tindakan dengan menerapkan metode pembelajaran talking stick pada pembelajaran matematika. Observasi dilakukan di dalam kelas untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode talking stick, dan data observasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran talking stick yang dilakukan oleh peneliti yang akan berperan sebagai guru serta respon siswa terhadap penerapan metode pembelajaran talking stick.
Untuk pengambilan nilai observasi dilaksanakan pada akhir kegiatan, yaitu ketika semua rencana kegiatan telah terlaksana. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu tes. Penelitian ini menggunakan tes tertulis. Dalam tes ini terdiri dari 5 soal esai. Tes ini digunakan untuk mendapatkan data, yaitu bagaimana hasil belajar siswa setelah diterapkannya metode pembelajaran talking stick. Tes ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana hasil belajar siswa setelah diterapkannya metode pembelajaran talking stick. Untuk instrumen penelitian juga ada dua. Yang pertama yaitu pedoman observasi. Pedoman observasi ini merupakan instrumen yang dibutuhkan pada kegiatan. Dan hal yang diobservasi adalah kegiatan guru dalam menerapkan metode pembelajaran talking stick serta respon siswa selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang telah disediakan. Lembar observasi yang akan digunakan ada dua jenis. Yang pertama yaitu lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran untuk mengobservasi kegiatan guru dalam menerapkan metode pembelajaran talking stick, sedangkan yang kedua yaitu lembar observasi keaktifan siswa, digunakan untuk mengobservasi respon siswa terhadap kegiatan guru dalam menerapkan metode pembelajaran talking stick. Pada observasi ini akan didapatkan data berupa data kuantitatif yang kemudian akan diubah dalam bentuk data kualitatif deskriptif. Yang kedua yaitu lembar tes. Lembar tes hasil belajar siswa akan digunakan berupa 5 soal esai yang akan dilaksanakan di akhir pemberian materi setelah diterapkannya metode pembelajaran talking stick. Data yang didapatkan dari lembar tes ini berupa data kuantitatif. Data kuantitatif yang didapatkan akan diolah menjadi data kualitatif deskriptif. Lembar tes ini digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil belajar siswa setelah diterapkannya metode pembelajaran talking stick dalam pembelajaran matematika. Yang keenam yaitu validasi data. Validitas data atau keabsahan data merupakan kebenaran dari proses penelitian. Validitas data dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini dilakukan validasi instrumen soal lembar tes, di mana validasi yang akan digunakan adalah validasi isi. Validasi ini akan dilakukan oleh dosen pembimbing peneliti, yaitu dengan melakukan proses analisis terhadap butir-butir tes, mulai dari pembuatan kisi-kisi soal, penulisan butir-butir soal, kunci jawaban, serta pedoman penskorannya. Untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan bentuk triangulasi. Yang pertama yaitu triangulasi sumber, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dari sumber-sumber data penelitian untuk memeriksa kebenaran dari informasi-informasi yang telah diperoleh. Yang kedua yaitu triangulasi metode. Dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh dari beberapa metode yang berbeda, yaitu melalui observasi dan tes kepada pihak yang menjadi sumber data penelitian, sehingga akan diperoleh hasil data yang benar dan valid, serta dapat dipertanggungjawabkan ketika digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kesimpulan hasil penelitian. Yang ketujuh adalah teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan memaparkan data aktivitas siswa dan guru dalam kegiatan penerapan metode pembelajaran talking stick, serta hasil jawaban dari soal tes yang telah diberikan pada akhir pembelajaran menggunakan metode pembelajaran talking stick. Analisis data ini akan dibagi berdasarkan data yang didapat dari instrumen yang sudah disiapkan. Untuk yang pertama yaitu lembar observasi. Data yang didapat dari lembar observasi ini berupa data kuantitatif yang menjelaskan persentase guru dalam menetapkan metode pembelajaran talking stick dan respon siswa terhadap penerapan metode pembelajaran talking stick yang dilakukan oleh peneliti sebagai guru. Analisis data menggunakan penskoran dengan rumus berikut. P sama dengan M kecil dibagi M besar dikalikan 100%. P sama dengan persentase keaktifan guru atau siswa, M kecil sama dengan skor yang didapatkan guru atau siswa, M besar adalah skor maksimal. Data yang didapatkan tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat dan kategori yang dapat dilihat pada tabel berikut. Lembar observasi ini menghasilkan data berupa data kuantitatif. Karena pada penelitian ini peneliti menggunakan kualitatif, maka data yang telah diperoleh tersebut harus diolah terlebih dahulu dengan menginterpretasikan secara narasi dan dibuat kesimpulan berupa teks kata-kata.
Selanjutnya yaitu instrumen tes. Data yang didapatkan dari tes hasil belajar berupa data kuantitatif yang menjelaskan hasil belajar siswa setelah diterapkannya metode pembelajaran talking stick. Data didapat setelah mengoreksi hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan soal tes. Nilai siswa setelah dikoreksi akan diubah dalam bentuk persentase berdasarkan rumus berikut. Persentase hasil belajar sama dengan sigma nilai total siswa dibagi sigma nilai total maksimum dikalikan 100%. Nilai yang sudah diubah dalam bentuk persentase kemudian dikelompokkan dalam masing-masing kategori hasil belajar siswa yang dapat dilihat pada tabel berikut. Sama dengan data yang didapat pada pedoman observasi, lembar tes juga akan mendapatkan data berupa data kuantitatif. Untuk mendapatkan data berupa data kualitatif, maka data kuantitatif tersebut harus diproses terlebih dahulu sehingga akan didapatkan data kualitatif dengan menginterpretasikan secara naratif sehingga dapat dibuat kesimpulan dalam bentuk teks kata-kata. Yang kedelapan yaitu indikator keberhasilan. Berikut ini merupakan indikator keberhasilan yang ditentukan dalam penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama, kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran talking stick minimal berada pada kategori baik. Kemampuan guru dapat diperoleh dari proses pembelajaran langsung saat menggunakan metode pembelajaran talking stick. Persentase keaktifan guru atau siswa minimal berada pada kategori baik, yaitu minimal sebesar 80%. Indikator persentase keaktifan guru atau siswa diperoleh berdasarkan instrumen penilaian lembar observasi. Yang ketiga, hasil belajar siswa minimal pada kategori baik, yaitu minimal 75%. Indikator hasil belajar diperoleh berdasarkan instrumen penilaian lembar tes. Yang kesembilan adalah prosedur penelitian. Berdasarkan pendapat tentang tahapan penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka peneliti akan menggunakan tahapan penelitian kualitatif meliputi langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama yaitu tahap persiapan dan kedua tahap pelaksanaan tindakan. Untuk tahap persiapan terdiri dari menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan penelitian, menjajaki dan menilai lapangan penelitian, memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan instrumen penelitian. Untuk tahap pelaksanaan tindakan terdiri dari pelaksanaan siklus dan tes. Pada pelaksanaan siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, serta refleksi. Setelah pelaksanaan siklus, tahap refleksi akan dilakukan tes untuk mengukur hasil belajar siswa setelah dilakukannya tindakan. Banyaknya siklus yang akan dilakukan bergantung pada ketercapaian indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini. Tahap perencanaan terdiri dari menentukan jadwal pelaksanaan, menentukan materi pembelajaran, dan membuat perangkat pembelajaran lengkap. Untuk tahap pelaksanaan tindakan, pada tahap ini peneliti dan guru bersama-sama melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode talking stick sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Untuk tahap observasi, pada tahap ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap jalannya pembelajaran, mencatat seluruh aktivitas guru dan siswa, dan memastikan apakah pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan strategi yang direncanakan dan disusun sebagai tindakan dalam penelitian atau belum. Observasi dilakukan dengan pedoman instrumen observasi. Kemudian yaitu tahap refleksi. Tahap refleksi, pada tahap ini, peneliti dan guru bersama-sama melakukan analisis terhadap hasil observasi pembelajaran yang sedang berlangsung. Peneliti juga memeriksa apabila indikator keberhasilan belum tercapai, peneliti akan mencari kekurangan yang menyebabkan belum tercapainya indikator yang telah ditentukan. Kemudian, berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti bersama dengan guru melakukan perbaikan dalam menyusun kembali perangkat pembelajaran yang akan digunakan pada siklus berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat banyak kekurangan, masukan dari Bu Latifah dan teman-teman pembahas akan sangat saya perlukan demi kesempurnaan proposal ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.